Halo, assalamualaikum. Saya lanjutkan review buku saya yang ke episode keempat ya. Dua Dunia Seirama. Buat teman-teman yang belum membaca dan ingin mengunduh bisa klik linknya di deskripsi video ini. Episode keempat kali ini judulnya Masih Berpikir Sulitkah? Jadi ceritanya gini, saya dulu pernah melamar di perpustakaan sekolah SMA SMIP Mandiri namanya. Nah, itu saya melamar sebagai pustakawan dan di sana saya secara administratif lulus ya. Kemudian dipanggil wawancara dan di sana juga saya untuk presentasi membuat program perpustakaan dalam 1 tahun. Nah, lalu saya pun membuat, esok harinya saya datang kembali, lalu saya presentasi bahwa salah satu program unggulan yang bisa saya lakukan adalah membuat buletin atau semacam media kecil-kecilan lah ya untuk skala sekolah di lingkungan sekolah tersebut gitu. Jadi dulu saya pernah bilang ya, di buku ini sudah diceritakan bahwa saya belajar menulis dari mading, walaupun saat itu saya belum percaya diri, tapi saya mencoba berani untuk menuliskannya di mading Koperasi Kopma UGM waktu itu. Kemudian juga membuat buletin ya, namanya Entrepreneur Media di Koperasi Kopma UGM juga. Nah, di sana saya membuat itu dan sampai hingga menjadi katakanlah koordinatornya gitu. Nah, di sana saya benar-benar menjalankan prosesnya itu ya. Ya menulis, ya pimpinan redaksi juga gitu ya. Nah, ternyata itu ada manfaatnya ketika saya melamar pekerjaan. Jadi ketika di sekolah itu saya langsung membuat program unggulannya buletin di sekolah ya, namanya Library News. Jadi di situ itu kategorinya banyak ya. Jadi ada artikel pendek, kemudian juga resensi buku, lalu juga informasi buku baru dan sejenisnya. Nah, terbitan perdana waktu itu semua saya isinya dari saya semua ya. Lalu selanjutnya di terbitan kedua baru mulai tuh ada siswa yang tertarik mengirimkan misalnya puisi atau semacam opini pendek lah. Kemudian juga ada yang mengirimkan curhatan-curhatan gitu lah ya. Nah, tetap kita terima karena itu sebagai bagian dari memancing ya untuk tradisi menulis gitu di sekolah tersebut. Lalu dari situ saya tempel-tempelkan di buletinnya ya, selain juga dibagikan secara gratis juga saya tempelkan di pojok-pojok sekolah gitu. Di penerbitan ketiga ternyata juga ada guru juga yang mengirimkan, mulai ada yang tertarik lah. Sampai terbitan keberapa, kalau nggak salah ke-6, terus saya pindah ya ke Indramayu lagi. Nah, apa yang bisa diambil pelajaran atas kondisi tersebut? Nah, pertama, waktu itu saya belajar ya, proses ya. Jadi sudah saya katakan bahwa manusia itu adalah sebuah proses. Di awal-awal kuliah saya sudah aktif di Koperasi Kopma UGM di bagian penerbitan, kemudian juga belajar menulis di majalah dinding. Nah, di situ saya menikmati prosesnya. Nah, ketika sudah lulus, ternyata itu bermanfaat dan itu bisa diimplementasikan di dunia kerja. Nah, salah satunya untungnya itu ya di sekolah itu saya dengan menerbitkan Library News itu. Artinya ketika kita mau bisa menulis, ketika kita ingin bisa menulis, masih berpikir sulitkah gitu, ketika kita hanya masih di angan-angan saja gitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah praktek itu. Sudah saya sering katakan bahwa untuk bisa menulis itu ya latihan, latihan, dan latihan. Makanya di buku ini saya selalu bilang bahwa ya, menulis itu ya bukan bakat, tapi karena latihan, latihan, dan latihan. Nah, di episode keempat kali ini itu ada pengalaman saya pribadi ya. Jadi buat teman-teman yang masih aktif menjadi mahasiswa, jadi jangan ragu untuk ikut organisasi di bidang penerbitan ya. Itu manfaatnya sangat besar sekali. Oke, mungkin itu saja review singkat buku saya di episode keempat kali ini ya, Dua Dunia Seirama. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.